Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amaruna bittaqwa wal istiqamah wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas bulan puasa, aktivitas puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah berpuasa 1 bulan lamanya, umat Islam akan merayakan Idul Fitri bersama. Idul Fitri sering diartikan sebagai hari raya kemenangan, sebuah momentum merayakan kemenangan bagi umat Islam setelah berjibaku menahan hawa nafsu, lapar, dahaga, dan semua hal yang membatalkannya. Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini tampaknya berlangsung berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Jika 2 tahun sebelumnya banyak pembatasan karena pandemi COVID-19 masih terus menghantui, kali ini kita dapat merasakan adanya pelonggaran dalam menjalankan ibadah saat Ramadan meski terus mengedepankan protokol kesehatan. Disusul adanya kabar gembira dengan diizinkannya mudik lebaran oleh pemerintah untuk menuntaskan rindu setelah terpisah jarak dengan keluarga di rumah. Sebagai milenial, banyak hal yang bisa kita lakukan menyambut hari kemenangan, meski sedih rasanya karena sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Kali ini ada beberapa tips yang asyik yang dapat dilakukan supaya pembiasaan baik yang kita dilakukan selama Ramadan tidak lagi ditinggalkan. Tips yang pertama adalah istiqomah menjalankan ibadah. Jika selama Ramadan kita menjadi semangat untuk menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, mulai dari puasa, sholat berjamaah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya, maka ibadah-ibadah ini idealnya juga menjadi kebiasaan baik yang harus kita jaga. Bulan Ramadan merupakan sarana latihan untuk melakukan beragam ibadah yang bisa jadi selama kita ini sulit melakukan kebiasaan baik tersebut harus mampu diistiqomahkan di luar bulan Ramadan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dari melanjutkan puasa Syawal selama 6 hari di bulan Syawal. Ada baiknya kita lanjutkan dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kamis. Tilawah Quran tak lupa juga kita biasakan sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tips yang kedua yaitu sebagai momen introspeksi Fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, dari akar kata fatoro yaftiru, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Artinya siapa orang yang melakukan bulan puasa di bulan suci Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah,
maka diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Idul Fitri bisa berarti kembalinya kita kepada keadaan suci dan keterbebasan dari segala dosa dan noda, sehingga berada dalam kesucian, yaitu fitrah. Idul Fitri hakikatnya bukanlah hari raya untuk berhura-hura atau pesta pora. Ini adalah sebuah momentum untuk berintrospeksi diri. Setelah sebulan penuh digembleng dengan puasa dan rangkaian ibadah yang menyertainya, Idul Fitri idealnya harus menjadikan kita terlahir kembali sebagai manusia paripurna tanpa berlumur dosa. Mulai dari nol, saatnya kembali menyelaraskan kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Adanya rezeki lebih yang mendatang, adanya rezeki yang lebih yang datang di saat Idul Fitri bukan alasan untuk membeli pakaian baru, gadget baru, atau memuaskan keinginan kita kepada hal yang baru. Sebagai milenial, pemuda, pelajar, dan lain sebagainya, zaman milenial ini kita harus mampu menjaga kesederhanaan. Rezeki yang kita terima merupakan sebuah ihwal atau keadaan baik untuk terus berbagi pada sesama. Sebab hakikat Idul Fitri adalah menambah takwa, dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga, kemudian kerabat dan lingkungan sekitar kita. Anak-anakku yang berbahagia, tips yang ketiga adalah mudik asyik, tetap patuhi protokol kesehatan. Pemerintah telah mengizinkan mudik lebaran. Kendati demikian, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Salah satunya dengan mendapatkan vaksinasi booster. Untuk itu, wajib bagi milenial mematuhi peraturan yang berlaku supaya mudik tetap asyik, kesehatan orang yang kita sayangi pun tetap terjaga. Selain mematuhi protokol kesehatan, mudik asyik juga harus dilakukan dengan mematuhi rambu lalu lintas selama perjalanan. Selanjutnya, apabila di tengah perjalanan mengalami hal yang tidak berkenan, diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan mengganti puasa tersebut di hari lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa orang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Supaya selamat sampai tujuan dan terhindar dari ujian di tengah jalan, jangan lupa ya, kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan perjalanan, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Tips yang keempat, anakku sekalian, yang terakhir, yaitu menjaga silaturahmi. Hal pertama yang harus dilakukan ketika sampai di rumah adalah sungkem kepada orang tua, memeluk dan mencium dengan takjim tangan orang tua kita yang telah melahirkan kita, memberikan dukungan doa juga hartanya untuk hidup kita. Maka berikanlah pelukan dan doa terbaik bagi mereka yang tersayangi. Bagi yang sudah ada, jangan lupa mengunjungi, ziarah ke makam orang tua kita, memberikan doa kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Anakku yang berbahagia, mudah-mudahan berkah ibadah di bulan menjadikan ini kita termasuk orang-orang mendapat kemenangan, suci jiwa dan badan sebagai abid atau hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan pada hari ini kita memohon kepada Allah, apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan diterima, diampuni segala dosa-dosa kita, dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kultum yang terakhir, artinya anakku sekalian,
Selamat mudik, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita berdoa pada puasa yang ke-30 ini, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.